project leader dari PT Agro Surya, dan tema kita pagi ini adalah tentang kurban berbagi. Jadi sebagian sudah kita sampaikan informasi seperti apa dan bagaimana tentang kurban berbagi itu, ya. Oke, kita lanjut lagi berdasarkan karena ini menarik ini karena ada pemberdayaan terhadap masyarakatnya ini. Karena masyarakat ternyata bisa diberdayakan oleh PT Agro ini melalui program-program mungkin yang digunakan oleh PT Agro yang ternyata diorientasikan ujungnya itu pada konsep kurban berbagi. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau dengan secara lain saya boleh sedikit menarik pandangan. Jadi si hewan yang mereka pelihara di tempatnya masing-masing itu akan disembelih untuk dibagi untuk daging untuk pelaksanaan ibadah kurban pada hari H di tempat mereka tinggal. Betul. Iya, seperti itu. Dan yang menjadi mukor ini adalah kita, walaupun kita berada di Jawa, walaupun kita maksudnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bisa jadi pelaksanaan kurbannya ada di misalkan di Cikajang gitu. Betul. Iya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Oh, luar biasa menceritakannya. Ini bagaimana dengan, karena kan kalau misalkan yang namanya kurban itu orang identifikasinya adalah melihat langsung hewannya, gitu. Bahkan ada yang sembelih sendiri gitu. Itu bagaimana dengan hal yang seperti itu gitu? Jadi memang ini itu tadi pilihan ya, pilihan. Kalau ingin menyembelih sendiri bisa pakai kurban antar. Kalau untuk kurban berbagi yang berbeda sendiri. Hanya satu tipe range hewan, baik itu domba ataupun sapi, kita juga ada untuk kurban berbagi. Ataupun tadi hanya satu tipe hewan dan sama gitu. Jadi memang tidak bisa memilih pengen hewan ini meskipun semuanya range-nya sama seperti itu. Tidak bisa menyembelih sendiri karena kita tidak tahu penempatannya nanti bisa jadi apakah dapat yang desa yang ada di Garut, apakah desa yang ada di Jogja seperti itu. Itu random atau gimana? Atau kita bisa milih sendiri. Misalkan saya orang Yogyakarta gitu, kebetulan di Garut. Terus kebetulan di Garut punya saudara nih, misalkan Pak Kenjing. Kang, saya posisi di Yogyakarta nih, tapi boleh nggak itu hewan kurban saya diminta yang ada di Pak Kenjing gitu, untuk masyarakat Pak Kenjing misalkan? Kalau memang slotnya masih ada tersedia, kita bisa tempatkan untuk yang ada di Pak Kenjing. Kalau misalkan sudah penuh slotnya, kita bisa tempatkan di tempat yang lain seperti itu. Terus berbagi. Tapi akan jangan takut juga. Ini dokumentasinya sangat lengkap mulai dari WhatsApp notifikasi. Untuk apa ini WhatsApp notifikasi? Untuk informasi bahwa hewan sudah sembelih dan para mudohi atau para pekurban bisa potong-potong kuku, cukur rambut. Kan ada hadis yang memang jangan dulu cukur rambut atau cukur-cukur bulu-bulu, kumis, jenggot, dan potong-potong kuku sebelum hewannya disembelih seperti itu. Lalu nanti setelah 7 hari kerja baru kita akan kirimkan laporan lengkapnya berupa foto hewan hidup sebelum disembelih dan ada nama pekurbannya di situ ditempelkan. Lalu pada saat disembelih, namanya juga ada, dan ini harusnya sama nih hewannya, foto yang sebelum disembelih dan saat disembelih. Nggak boleh coraknya beda, harus sama hewan-hewan yang itu juga. Lalu yang ketiga adalah testimoni penerima manfaat dan video pendistribusian daging kurban secara umum seperti itu. Selain kurban berbagi mengalirkan pahala sampai ke pelosok hanya dengan 1,6 juta rupiah. Nah ini range harga nih. Silakan sampaikan informasinya seperti apa? Ya, jadi harganya itu 1,6 juta karena kita mendekati ke hari raya. Pembatasan pendaftaran ini sebenarnya hingga H+2 atau hari tasyrik 2 ya. Ya betul. Hari tasyrik 2 itu hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu itu pendaftaran terakhir. Jadi yang masih belum memutuskan untuk kurban tahun ini atau enggak dengan uang pas-pasan, kita ada promo dari harga 1,6 juta menjadi 1.450.000. Oh, 1.450. Iya, karena kenapa? Karena ternyata banyak orang yang ingin berkurban tapi dia terhalang dengan pandemi ini, Pak. Jadi yang tadinya gajinya full sekarang mungkin 50%, tapi pengen sekali berkurban. Nah, semoga dengan adanya kurban berbagi ini kebermanfaatannya ini lebih luas, tapi harganya juga lebih murah dan hewannya tetap syariah. Oke, luar biasa. Jadi
diskon aja. Oh, diskon. Iya, Satu kita juta potong. 450. Betul. Sampai dengan H+3. H plus dua. Iya. H+2 hari tasyrik 2 ya tersebutnya. Jadi sampai dengan hari tasyrik 2 itu H+2 itu ada diskon. Jadi Anda cukup dengan membayar Rp1.450.000 saja untuk bisa mendapatkan satu ekor domba atau kalau untuk sapi gimana nih? Sama, juga. harganya sama, 1/7-nya bisa dengan harga Rp1.450.000. Sama dengan hari +2 ya, H+2 ya. Oke, Mitra Sebab, jadi silakan ya kurban berbagi Mitra Sebab. Ini saya masih tetap melekat sih kalau yang namanya ibadah kurban itu harus lihat bungkulnya terus orang tadi ngeliatin gitu ya, ngeliatin potongnya kayak begitu gitu ya. Karena tidak seperti itu juga kan ya, makanya kayak luar biasa. Kurban berbagi mengalirkan pahala sampai ke pelosok. Nah ini bicara pelosok nih seperti yang tadi saya sampaikan Mitra Sebab. Jadi ketika misalkan ternyata di daerah tersebut memang di desa tersebut ada yang diperdayakan dari PT Agro Suryo ini untuk melaksanakan upaya peternakan hewan atau hewan khususnya hewan untuk dapat dipakai atau dapat digunakan untuk berkurban seperti domba, kemudian juga sapi dan lain sebagainya. Jadi ternyata di daerah itu sendiri juga yang mendapatkan manfaat dari kurban berbagi ini. Sangat luar biasa sekali, alhamdulillah ya. Hewan kurban insya Allah akan disembelih dan dibagikan pada hari Idul Adha atau hari Tasyrik. Kemudian juga pekurban akan mendapatkan WhatsApp notification sesaat setelah hewan kurbannya disembelih, dan pekurban juga akan mendapatkan laporan dokumentasi berupa foto hewan kurban sebelum disembelih, foto hewan kurban saat disembelih, testimoni penerima manfaat ya. Tadi disampaikan oleh kedua orang narasumber kita juga. Terus juga ada QR code berisi video pendistribusian daging kurban secara umum ya. Laporan dokumentasi akan dikirimkan maksimal 7 hari kerja setelah hari tasyrik. Tadi disampaikan oleh Kang Fauzi ya, terkait dengan laporan dokumentasi akan dikirimkan maksimal 7 hari kerja. Berarti ini kalau bicara harga flat ya, Harga 1,6 atau 1,450.000 rupiah, mencapai 1.450.000 rupiah. Nah kalau misalkan H+2, berarti H+3 udah kembali lagi normal 1,6. Maksudnya karena terakhir pemotongan kurban itu kan di hari Senin, hari tasyrik ketiga, makanya kita tutup di cut off-nya di per hari Ahad ini. Oh, oke. Setelah misalkan selesai, misalkan taruhlah udah finish lah, ya, udah finish ya sampai dengan hari H+2 itu. Apalagi yang dilakukan oleh PT Agro ini? Maksudnya kembali lagi memberdayakan lagi masyarakat untuk tetap melaksanakan peternakannya dengan sedemikian rupa untuk menunggu tahun depan, atau misalkan si ternak itu bisa saja setelah Idul Kurban dan lain, pokoknya di hari-hari biasa lah, ada masyarakat yang butuh misalkan untuk akikah atau apa gitu, nah itu gimana? Iya, ini pemberdayaan masih tidak selesai ketika ibadah kurban selesai, karena kita juga punya brand lain yang bernama Rumah Akikah. Betul. Jadi hewan-hewan untuk Rumah Akikah juga kita dapat juga dari para peternak-peternak di desa tersebut, seperti itu. Jadi itu tadi tarif ekonomi di desa tersebut tidak berhenti ketika memang hewan ibadah kurban selesai gitu, karena masih ada akikah yang alhamdulillah untuk saat ini kita per bulannya itu di angka 1.300 per bulannya, 1.300 ekor. Betul. Potong. Per bulan? Iya. Yang akikah? Betul. Nasional ya? Nasional. Masa sih sampai hebat? Kok bisa itu per bulan sampai 1.300? Kita ada di 16 kota di Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera. Betul. Betul. Dari mulai Medan, Padang, Palembang, Lampung. Untuk di Pulau Jawanya ada di Cilegon, Tangerang, Bogor, Jakarta, Bandung, Cimahi, Cirebon, lalu Jogja, Solo, Semarang, dan Surabaya. Oh, luar biasa. Saya nggak kebayang itu relawan dapat apa sih ketika controlling system terhadap ternak? Sebenarnya kalau relawan kita kerjasamanya dengan rumah zakat, Pak. Oh. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa karena kita itu bisnis. Yeah. Jadi kita menjaring melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga ambil zakat seperti itu. Untuk controlling system. Betul. Karena kita kan juga donatur juga ke lembaga ambil zakat itu. Lembaga ambil zakat. Betul. Oh, jadi juga. Iya.
win-win solusinya seperti itu. Ini kan apa namanya, kita punya perusahaan tapi terkelola dikelola di luar sedemikian rupa ya. Iya. Itu kebayang ribetnya mengontrol si Omar ya. Dari project, kemudian juga dari marketing department, mungkin kalau marketing department urusannya ya Jualan. terus gitu kan. Terus ini yang project ini kan yang repot nih. Cuma itu sapi gua gitu jeruk kene atau bisa ngelola. Aduh ya Allah ya Allah. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Tapi coba sampai saat ini tetap gagal. Alhamdulillah yang Sampai 1.300 saya masih nggak habis pikir ya, per bulan 1.300 bisa ya. karena kan ini Pak, tiap angka kelahiran aja di Indonesia kan berapa tuh, hampir 30.000, sedangkan kita hanya bisa menjaring 1.300 per bulannya. Masih banyak sekali sebetulnya. Bahkan ya banyak kompetitor-kompetitor juga yang menjalankan usaha akikah, tapi mereka hanya fokus di akikah aja, seperti itu. Nah, kita 1.300 ini di akikah kita juga punya program CSR. CSR-nya akikah ini namanya iShare. iShare itu akikah gratis untuk yatim dan duafa. Jadi kita sudah mengakikahkan Sampai saat ini dari tahun 2017 ini CSR ini kita sudah mengakikahkan kurang lebih 500 anak yatim dan duafa seluruh Indonesia secara gratis, yang memang mereka belum diakikahkan juga karena memang keterbatasan ekonomi ataupun yang sudah tidak memiliki kedua orang tua. Ini keren banget. Saya ingin nanya nanti ini founder itu siapa sih sebenarnya? Nanti ya. Siap. Ya.